Selamat datang di multimedia pembelajaran interaktif pokok bahasan teori atom. Menu utama. Di menu utama ini terdapat 5 komponen. Yang pertama, pengertian atom. Yang kedua, struktur atom. Yang ketiga, perkembangan teori atom. Yang keempat, kuis. Dan yang kelima, petunjuk. Silahkan pilih komponen yang Anda inginkan. Pengertian atom. Atom adalah unit terkecil dari suatu unsur kimia yang masih mempertahankan sifat-sifat khas dari unsur tersebut. Bayangkan seperti Lego. Atom adalah bagian terkecil dari Lego yang masih bisa kamu kenali sebagai bagian dari set Lego tertentu. Struktur atom. Struktur atom terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Inti atom. Inti atom merupakan bagian tengah atom yang padat dan berisi. Yang kedua, proton. Proton merupakan partikel bermuatan positif. Jumlah proton dalam inti menentukan jenis unsur. Yang ketiga, neutron. Neutron merupakan partikel netral atau tidak bermuatan. Jumlah neutron bersama proton menentukan isotop suatu unsur. Yang keempat, elektron. Elektron merupakan partikel bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti atom dalam orbit-orbit tertentu. Inti atom atau nukleus. Inti atom merupakan pusat atom, di mana di sanalah semua massa atom berada. Selanjutnya, proton, di mana proton merupakan partikel bermuatan positif. Proton dapat ditemukan dalam nukleus dan memiliki berat relatif 1. Selanjutnya, neutron, di mana neutron merupakan partikel yang tidak memiliki muatan. Mereka bersifat netral. Mereka dapat ditemukan di dalam nukleus dan memiliki bobot relatif 1. Selanjutnya, elektron, di mana elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif. Elektron terletak di kulit atom, di sekitar inti atom. Elektron memiliki berat relatif 0. Bisa teman-teman lihat, video tersebut merupakan struktur atom yang mirip dengan tata surya. Inti atom terdiri dari proton dan neutron, seperti matahari di tengah tata surya. Elektron mengelilingi inti atom seperti planet mengelilingi matahari. Proton memiliki muatan positif, neutron netral, dan elektron memiliki muatan negatif. Proton dan neutron membentuk inti atom yang stabil, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti dalam orbit tertentu. Selanjutnya, perkembangan teori atom. Konsep atom telah berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Beberapa model atom yang terkenal adalah 1. Model atom Dalton. Menurut Dalton, atom sebagai bola pecah yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, model atom Thomson. Menurut Thomson, atom sebagai bola bermuatan positif dengan elektron tersebar di dalamnya, seperti kismis dalam puding. Yang ketiga, model atom Rutherford. Menurut Rutherford, atom memiliki inti yang padat dan elektron mengorbit mengelilinginya. Yang keempat, model atom Bohr. Menurut Bohr, elektron bergerak dalam orbit-orbit tertentu di sekitar inti atom. Kelebihan dan kekurangan model atom Dalton. Kelebihannya: 1. Menjelaskan konsep atom sebagai satuan terkecil materi. Yang kedua, menyatakan bahwa atom tidak dapat dibagi lagi. Yang ketiga, mengemukakan hukum perbandingan mol, yaitu hukum Dalton. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Tidak menjelaskan struktur internal atom. Yang kedua, tidak mempertimbangkan adanya elektron dan proton. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan spektrum atom. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model atom Thomson. Kelebihannya: 1. Menemukan elektron dan memperkenalkan konsep muatan negatif. Yang kedua, menjelaskan struktur atom sebagai bola positif dengan elektron di dalamnya.
Yang ketiga, membantu memahami sifat konduktivitas listrik. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Tidak menjelaskan distribusi muatan positif. Yang kedua, tidak sesuai dengan eksperimen Rutherford. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan spektrum atom. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model atom Rutherford. Kelebihannya 1. Menemukan inti atom dan proton. Yang kedua, menjelaskan struktur atom dengan inti positif dan elektron di sekitarnya. Yang ketiga, membantu memahami sifat radioaktivitas. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Tidak menjelaskan distribusi elektron. 2. Tidak sesuai dengan prinsip mekanika klasik, yaitu masalah stabilitas orbit. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan spektrum atom. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model atom Bohr. Kelebihannya 1. Menjelaskan struktur atom dengan orbit tertentu. Yang kedua, mengemukakan prinsip penyerapan dan emisi energi. Yang ketiga, menjelaskan spektrum atom heterogen. Yang keempat, membantu memahami sifat kuantum. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Tidak sesuai dengan prinsip relativitas Einstein. Yang kedua, tidak menjelaskan spektrum atom kompleks. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan Stern. Yang keempat, tidak sesuai dengan prinsip dualitas gelombang partikel. Bisa teman-teman lihat, di dalam slide ini menampilkan model atom dari beberapa ahli, yaitu yang pertama, model atom Dalton, yang kedua, model atom Thomson, yang ketiga, model atom Rutherford, dan yang keempat, model atom Bohr.